kadangkala sebagai bidang dari semua pernyataan atau statement, kadangkala sebagai sebuah individualisasi kelompok pernyataan, dan kadangkala sebagai praktek regulatif, praktek yang mengatur sejumlah pernyataan. Saya mengutip dari tokoh terkenal yaitu Michel Foucault. Jadi kalimat kata terakhir, praktek regulatif yang dilihat sebagai sejumlah pernyataan. Contoh misalnya, pernyataan para pejabat kita tentang COVID-19 cenderung untuk menghindari kata lockdown dan lebih memilih kata PSBB. Next. Nah, ini pemikiran dari Michel Foucault. Jadi, kalau kita bicara tentang wacana, kita harus membahas dulu tentang kuasa atau power. Jadi, kuasa itu selalu berkaitan dengan wacana. Kuasa itu selalu berkaitan dengan pengetahuan. Pengetahuan yang sesuai dengan kuasa itu akan dimasukkan, pengetahuan yang tidak sesuai dengan kuasa akan dikeluarkan. Pengetahuan yang sesuai dengan kuasa akan dimasukkan, yang tidak sesuai akan dikeluarkan. Kalau dimasukkan namanya inklusi, dikeluarkan namanya eksklusi. Nah, kuasa itu tidak dipahami sebagai milik, tapi strategi. Kuasa itu, kalau pendekatan Marxis, menyebutnya sebagai milik, bisa dibagi-bagi, dan sebagainya. Tapi dalam analisis wacana, kuasa itu bukan milik, tapi strategi. Strategi. Teman-teman bisa ambil contoh misalnya, mengapa saya di belakang pasang bendera ada logonya UMY. Ini bagian dari kuasa yang saya lakukan. Agar kita merasa seolah-olah berada di kampus. Meskipun kita kuliahnya dari rumah, saya ngajarnya juga dari rumah. Mengapa saya memilih background-nya buku? Agar, ini kan praktek kuasa. Bayangkan kalau belakang saya adalah PS yang sekarang dipakai untuk mainan anak saya. Kan kesannya ini menjadi sesuatu yang bukan iklimnya akademik. Gitu. Karena belakang buku iklimnya jadi akademik. Yang kedua, kuasa tidak bisa dilokalisasi, melainkan ada di mana-mana. Saya ambil contoh nih. Pemerintah menyatakan tidak ada lockdown. Itu kan kuasa. Pemerintah berusaha melokalisasi. Tapi apa kenyataannya? Masyarakat di tingkat bawah, mereka memasang spanduk tulisannya lockdown. Ya kan? Artinya kuasa itu ada di mana-mana, tidak hanya di pemerintah pusat, tapi ternyata di masyarakat juga. Sebagai salah contoh. Kedua, kuasa tidak selalu bekerja melalui penindasan, tetapi melalui normalisasi dan regulasi. Normalisasi dan regulasi. Saya ambil contoh, normalisasi. Teman-teman kuliah di UMY. Bayangkan kalau teman-teman datang kuliah pakai celana pendek. Bayangkan teman-teman yang perempuan datang kuliah tidak pakai jilbab. Kira-kira normal nggak? Kan tidak normal. Karena ada aturan yang mengatur itu. Oke? Ada aturan yang mengatur itu. Contoh misalnya, teman-teman, kita kuliahnya online saat ini. Online saat ini. Misalnya, saya menggunakan celana pendek. Tapi kan saya akan lebih memilih untuk mengambil suit bagian atas agar celana pendek saya tidak kelihatan. Kalau saya kelihatan pakai celana pendek, kan menjadi sesuatu yang tidak normal. Ya kan? Menjadi sesuatu yang tidak normal. Bayangkan nanti mungkin bisa jadi viral. Dosen ngajar pakai celana pendek, celana kolor misalnya. Yang terakhir, kuasa tidak bersifat destruktif, melainkan produktif. Artinya apa? Kuasa itu bisa menghasilkan sesuatu. Kuasa itu bisa menghasilkan sesuatu. Contoh misalnya, dalam kuliah ini saya berkuasa pada teman-teman. Oke, saya berkuasa pada teman-teman, saya bisa menentukan nilai teman-teman. Tetapi kan saya tidak bersifat destruktif. Kita kan berusaha untuk produktif. Jadi ini berkebalikan dengan pemikiran Marxis yang selalu menyatakan bahwasanya kuasa itu menindas, kuasa itu destruktif, dan sebagainya. Next. Wacana sering dimengerti sebagai bahasa yang digunakan untuk merepresentasikan praktek sosial dalam sudut pandang tertentu. Oke? Tidak lepas dari ideologi. Wacana sebagai praktik sosial dari sudut pandang tertentu. Teman-teman, izinkan saya memberikan satu contoh. Teman-teman, saya yakin tahu semua tentang lumpur di Sidoarjo. Ada satu perusahaan namanya Lapindo ngebor, kemudian mengakibatkan bencana. Realitasnya satu, ada lumpur yang menyembur jadi bencana. Tapi kemudian wacananya menjadi beda. Stasiun televisi ANTV dan TV One menyebutnya sebagai bencana lumpur Sidoarjo. TV One dan ANTV menyebutnya sebagai lumpur Sidoarjo.
Sedangkan stasiun TV lain, media lain, menyebutnya sebagai lumpur lapindo. Sekali lagi bisa dipahami kan? Kenyataannya satu, tapi wacaranya kan beda-beda. Oke, ini tidak terlepas dari wacana itu bersifat ideologis, terutama saja kepentingan ekonomi. ANTV, TV One adalah milik kelompok Bakri. Mereka ingin agar nama Bakri, brand Bakri, kehumasan Bakri tidak hancur. Sedangkan media lain kan tidak miliknya Bakri. Jadi mereka lebih cenderung menyebut lumpur lapindo karena penyebabnya adalah penyebab bencana lumpur itu adalah lapindo. Jadi sekali lagi realitasnya satu, tetapi kemudian wacananya ternyata ada dua dalam konteks lumpur tadi. Yang selanjutnya, kita masuk ke analisis wacana kritis. Jadi wacana kritis itu berusaha melihat bahwasanya bahasa dalam tuturan dan tulisan, artinya tuturan tulisan, adalah bentuk dari praktek sosial. Analisis wacana kritis, biasa disingkat AWK, bahasa Inggrisnya CDI, CDA, Critical Discourse Analysis, sekali lagi Critical Discourse Analysis, kita singkat saja AWK atau CDA gitu ke depan, menyelidiki bagaimana melalui bahasa kelompok sosial yang ada saling bertarung untuk mengajukan versinya masing-masing. Kelompok yang ada berusaha mengajukan versinya masing-masing. Contoh, sekarang ada bencana COVID. Pemerintah berusaha mengajukan versinya yang menunjukkan bahwasanya pemerintah berhasil menangani pandemi ini. Tetapi pihak-pihak yang kritis kepada pemerintah, terutama pihak-pihak yang menjadi oposisi pemerintah, mengajukan versi yang berbeda. Versi mereka tentu saja pemerintah dianggap tidak berhasil. Kembali ke contoh pertama tadi, tentang lumpur yang terjadi di Sidoarjo. Saling bertarung, TV One dan ANTV mengajukan versinya disebut sebagai lumpur Sidoarjo. Media lain sebutnya sebagai lumpur lapindo. Oke, bisa dipahami ya? Contoh. Saya ambil contoh yang lain. Contohnya misalnya, katakanlah istilah LGBT. Kaum pendukung LGBT akan lebih cenderung menggunakan kata LGBT, menghindari, mohon maaf, kata banci misalnya. Tetapi pihak-pihak yang tidak setuju dengan LGBT, pihak yang tidak setuju, cenderung untuk menghindari kata LGBT. Karena ketika mereka menggunakan kata LGBT, maka mereka memberikan pengakuan bahwa LGBT adalah jenis gender yang bisa diterima. Jadi kata LGBT pun itu adalah bagian dari pertarungan ideologis yang masing-masing punya kepentingan versinya sendiri-sendiri. Nah, ada 4 prinsip AWK atau CDA, analisis wacana kritis. 1, berorientasi kepada masalah. Masalah apa yang sedang terjadi. Saat ini sedang ada COVID-19, itu jelas masalah. Bagi kita, mahasiswa komunikasi, sebenarnya ini adalah lumbung judul. Makanya sering saya bilang, teman-teman harusnya semester depan semua sudah selesai skripsinya. Karena data sudah dikumpulkan dari sekarang. Judulnya melimpah ruah. Kedua, bersifat interdisipliner dan elektik. Elektik itu artinya bersifat lentur, interdisipliner, saling berkaitan keilmuan satu dengan yang lain. Makanya kalau Anda, teman-teman penelitiannya wacana kritis, AWK, banyak membaca buku dan jurnal, itu kuncinya. Ketiga, mendemistifikasi kuasa dan ideologi melalui kajian yang sistematis dan transparan, serta mendalam atas data semiotisis, data tanda semiotik yang kemarin itu, berupa tulisan, ucapan, maupun citra visual. Jadi Mas, Mbak, teman-teman, Anda bisa track di Google LP3IS, sebuah LSM yang sangat terkenal, melalui direktur medianya namanya Mas Wijayanto. Kebetulan dulu teman kuliah saya, merilis hasil penelitian mereka tentang pernyataan pejabat yang meremehkan COVID-19. Itu saja kan bisa jadi judul skripsi. Teman-teman bisa baca tulisan terbaru saya di Times Indonesia tentang para pejabat kita yang menolak kepakaran, menolak pendapat para ahli. Saya ambil contoh nih.
Teman-teman kalau ingat awal COVID-19, ada pernyataan dari seorang profesor dari Harvard University Amerika yang membuat permodelan bahwa Indonesia itu terancam tidak siap dan sebagainya. Terawan, Menteri Kesehatan kita itu membuat pernyataan bahwasanya pernyataan profesor dari Harvard itu sebagai pernyataan yang tidak bisa diterima, dalam tanda kutip ngawur dan sebagainya. Nah, kan masing-masing punya versinya sendiri-sendiri, dan ternyata kemudian gara-gara ucapan Terawan itu, Menteri Kesehatan kita yang meremehkan prediksi dari Harvard, akhirnya Indonesia sekarang kan mengalami kondisi seperti ini. Ini kan bisa jadi judul, teman-teman. Bayangkan Anda bisa menjadi judulnya silakan dicatat. Kalau yang kepingin angkat, wacana penolakan terhadap kepakaran dalam pernyataan Menteri Kesehatan Terawan. Oke. Dalam kasus COVID-19. Clear? Wacana penolakan terhadap kepakaran. Yang terakhir, berusaha menempatkan posisi minatnya secara tegas ketika mempertahankan metode ilmiah yang dipilih sebagai refleksi diri atas penelitian yang dilakukan. Jadi kita harus menunjukkan posisi dan minat kita dan metode yang kita gunakan. Jadi analisis wacana kritis itu berusaha membongkar mengapa praktek kewacanan tertentu itu kemudian berimplikasi kepada praktek ideologis. Oke. Karakteristik analisis kritis, satu, tindakan. Wacana adalah bentuk interaksi. Kita kuliah ini adalah wacana, ada interaksi. Dua, konteks. Wacana itu tidak bisa lepas dari latar, situasi, peristiwa, dan kondisi Indonesia saat ini. Konteksnya sangat menarik sekali untuk diteliti dalam kaitan COVID-19. Historis, menempatkan wacana dalam konteks sosial tertentu. Wacana diproduksi dalam konteks tertentu, dan maaf ada yang kurang, dan tidak terlepas dari kondisi yang ada. Yang terakhir, analisis wacana kritis juga mempertimbangkan elemen kekuasaan. Artinya, wacana yang muncul itu merupakan tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral. Teman-teman bisa ambil contoh misalnya, merupakan tidak sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral. Misalnya, mengapa PPT saya menggunakan warna kuning dan warna merah? Ingat, zona merah. Iya kan? Sekarang kan istilah ini menjadi sangat trending. Kemudian mengapa warnanya kuning? Karena warna kuning itu mencolok. Bayangkan kalau warnanya ini hitam, saya yakin teman-teman kita semua akan ngantuk. Kan ini bukan sesuatu yang alamiah, bukan sesuatu yang wajar, tetapi adalah bagian cara saya untuk membentuk pertarungan kekuasaan melawan rasa ngantuk kita. Next, sudah tinggal sedikit. Ideologi, konsep yang sentral dalam wacana kritis. Artinya dalam praktek kewacanaan, teks itu, percakapan, teks, dan sebagainya adalah bagian dari praktek ideologi. Saya ambil contoh misalnya. Teman-teman bisa neliti bagi yang advert misalnya wacana dalam iklan sabun cuci misalnya. Yang menjadi bintang iklan yang mencuci rata-rata kan perempuan, bukan laki-laki. Ada ideologi apa? Patriarki. Ideologi yang menyatakan bahwasanya perempuan di wilayah privat, laki-laki di wilayah publik. Next. Yang terakhir penting adalah ketika kita melakukan analisis wacana, teman-teman harus memahami intertekstualitas dan interdiskursivitas. Ini dari Julia Kristeva yang menekankan perlunya pandangan historis atas teks sebagai transformasi masa lampau, baik teksnya maupun konversinya pada masa kini. Jadi teks itu tidak bisa lepas dari apa yang terjadi di masa lampau. Contoh teman-teman ya, PSK, pekerja seks komersial. Dulu kata yang digunakan kan, WTS, wanita tunasusila. Di masa lalu. Nah, seiring dengan kesadaran terhadap relasi gender laki-laki dan perempuan, kata WTS itu ditinggalkan, lebih dipilih kata PSK. Mengapa? Karena kata WTS itu kan sangat mendiskreditkan perempuan. Yang disebut sebagai pekerja seks di masa lalu itu kan selalu perempuan. WTS, wanita tunasusila.
Ya kan? Berarti kan laki-laki dikeluarkan, dieksklusikan, perempuan dimasukkan, diinklusikan. Nah, seiring dengan kesadaran gender, ini kemudian ditinggalkan. Yang digunakan adalah lebih banyak saat ini oleh media adalah PSK, pekerja seks komersial. Oke, itu salah satu contoh. Artinya nggak bisa lepas dari konvensinya di masa lampau dan di masa kini. Ada perkembangannya. Next, interteks berkenaan dengan wacana kompleks yang konfigurasinya melibatkan lebih dari satu teks. Dalam hal ini, teks mempunyai, pengertian yang lebih luas dari bahasa, yaitu simbol-simbol komunikasi. Teks itu adalah simbol-simbol komunikasi, apapun yang menyatu dan menyertai teks sebagai penggunaan bahasa. Oleh karena itu, Norman Fairclough memakai istilah interdiskursivitas, yaitu kombinasi beberapa genre atau wacana yang berbeda. Nah, salah satu model analisis wacana itu adalah analisis wacana. Jadi, anggap saja Michel Foucault ini gurunya, yang sering dipakai dalam praktiknya itu adalah 1. Norman Fairclough, 2. Sarah Mills, 3. Chris Wodak, 4. Theo van Dijk. Masing-masing ada modelnya. Waktu kita terbatas, tidak mungkin bisa membuka semua. Teman-teman ke depan bisa membaca jurnal-jurnal yang menggunakan metode ini. Nah, saya akan ambil contoh satu aja, Norman Fairclough. Jadi, kalau dalam analisis wacananya Norman Fairclough, itu yang pertama, ya diliti analisis teksnya. Oke, saya ambil contoh tadi misalnya, lumpur Sidoarjo dan lumpur Lapindo. ANTV menggunakan kata lumpur Sidoarjo, ANTV dan TV One. Oke, itu kan berkaitan dengan apa? Pilihan kata atau kata ganti. Nah, teks ini dianalisis. Penggunaan katanya seperti apa, aspek visualnya seperti apa, koherensi hubungan antar kalimatnya seperti apa, hubungan sebab akibatnya seperti apa, itu yang diteliti. Kemudian, di level kedua, meneliti tentang produksi dan konsumsinya, yaitu berkaitan tentang praktek diskursusnya. Oke, misalnya, lumpur Sidoarjo, yang membuat adalah ANTV. ANTV ini adalah stasiun televisi milik kelompok Bakri dan sebagainya. Kemudian dikaitkan dengan socio-cultural practice, praktik sosio-budaya. Misalnya, Anda bisa mengaitkan tentang bagaimana media massa televisi di Indonesia itu selalu tidak lepas dari konglomerasi yang terjadi. Nah, itu kan bagian. Artinya ketika terjadi konglomerasi, maka kemudian ada kepentingan yang mencampuri wilayah jurnalistik. Oke, saya ambil contoh sebagai penutup. Oke, mohon perhatikan. Ini judul yang seharusnya bisa diangkat di skripsi teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan 4 model tadi. Jadi kalau saya judul skripsi itu boleh sama, tetapi metodenya kan beda. Artinya judulnya kan pasti tidak akan sama 100%. Oke, jadi gini, Ahmad Yuryanto ini kan buat pernyataan. Si kaya dan miskin dalam penanganan COVID-19. Saya ambil dari BBC Indonesia tanggal 30 Maret. Teman-teman, ada 2 problem yang bisa diteliti. Problem pertama adalah pernyataan atau pidato konferensi pers Ahmad Yuryanto. Oke, jadi yang diteliti adalah pidatonya. Sekali lagi, yang diteliti adalah pidatonya, bukan berita tentang pidatonya. Anda teman-teman nyari di YouTube, Ahmad Yuryanto lagi pidato itu, teman-teman download, kemudian teman-teman transkrip, jadi bahan penelitian. Rumusan masalahnya, bagaimana wacana relasi kaya dan miskin dalam pernyataan Ahmad Yuryanto tentang pandemi COVID-19. Judulnya ini, bagaimana dihapuskan, sudah jadi judul. Clear? Yang kedua, kalau tadi yang diangkat adalah pidatonya, pernyataan pers. Ini penting buat teman-teman PR, makanya ini yang saya contohkan untuk PR, karena kemarin kan lebih banyak di broadcast dan adverse, sekarang ganti PR. Meskipun semua juga bisa. Ini ganti teman-teman broadcast. Adverse pun juga bisa, PR pun juga bisa. Berita di media, mahasiswa A mencari berita di media A, mahasiswa B di media E, dan seterusnya. Saya ambil contoh di BBC dan CNN. Oke, bagaimana wacana pemberitaan BBC dan CNN online situsnya tentang pernyataan Ahmad Yuryanto mengenai relasi kaya dan miskin dalam pandemi COVID-19.
judulnya bagaimananya jenengan hapus. Sudah jadi 2 judul malam ini. Oke, ganti lagi pernyataan Menteri Kesehatan Terawan, ya kan, dalam penanganan COVID. Jadi ganti yang di satunya berita tentang pernyataan Terawan. Pak Jokowi juga boleh, Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar, kan banyak banget, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian presentasi saya. Ini buku cerita aja, ini buku yang ditulis oleh teman-teman dosen dan praktisi komunikasi se-Indonesia. 100% keuntungan buku ini, 100% diserahkan kepada Muhammadiyah COVID-19 Command Center untuk penanggulangan COVID-19 gitu. Jadi kalau teman-teman, ya ini bagian dari kuasa juga, saya menjalani praktek kuasa, kami tidak mendapatkan royalti sama sekali, semuanya untuk donasi. Butuh teori, tinggal baca buku ini. Kalau mau ngangkat tentang COVID-19. Begitu teman-teman. Saya stop share-nya dulu. Monggo silahkan kalau ada pertanyaan.